Untuk lebih akuratnya lagi, saya akan reset dulu wattmeternya. Begini bentuk PCB-nya sobat ya. Power supply-nya atau mainboard-nya berbentuk seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini saya akan mereview satu buah produk dari Dahua ya. Ini adalah switching power supply ya untuk kamera CCTV untuk 4 kamera ya. Switching dari Dahua ini mempunyai perbedaan di antara switching yang lain ya. Ada fitur-fitur khusus, terutama ini ada multi out switching power ya. Di antaranya ini ada kelebihannya, yaitu switching ini bisa kita setel ya. Ada 3 setelan ya, 1 2 3. Dan bagaimana cara kerjanya saya akan praktekkan ya. Dan untuk fitur-fitur lainnya, ini fiturnya biasa-biasa saja seperti switching lain ya. Untuk instalasinya bisa langsung ditempel ya dengan menggunakan bar listrik. Lalu kita memasang baut, lalu kita bisa menempel langsung di dinding ya. Fitur-fitur lainnya juga sudah dituliskan di boxnya ya, di sebelah sisi. Input 185 sampai 204 volt AC, dan output powernya atau output DC nya DC 12 volt ya, sekitar 1 ampere, dan total power 30 watt ya. Oke, langsung kita lihat ada apa saja dalamnya. Oke, ini adalah jack AC ya, jack AC sekitar 1 meter, dan juga ada user manual ya. Tentu saja satu buah unit ya, bentuknya seperti ini. Ini bentuknya cukup kecil ya. Kalau diukur dengan meteran, ini dimensinya, dimensi totalnya ada sekitar 9 cm ya. Untuk lebar 9 cm dan panjang sekitar 13,5 cm ya. Untuk ketebalannya sekitar 3 cm 2 mili ya. Di sini sobat bisa lihat ada 4 buah soket baut ya. Ini untuk memasangkan kabel DC yang ke arah CCTV ya. Ini berhubung yang untuk 4 channel ya. Berarti hanya terdapat 4 terminal ya. Dan di sini juga ada 4 buah LED ya untuk indikator. Nah, ini fitur spesial dari Dahua ini ada saklar ya. Di sini dituliskan ada tulisan kabel compression switch ya. Dan di sisi saklarnya juga, mungkin di kamera tidak kelihatan ya, ini adalah ada tulisan X long, serta normal ya. Di sini ada tulisan. Bila kita geser ke arah paling atas, ini X long berarti extra long, dan ke tengah long, dan yang ke bawah adalah normal ya. Mungkin ini dimaksudkan untuk instalasi kabel ya, di instalasi kabel, karena di lapangan mungkin berbeda kebutuhan ya. Ada pemasangan kamera CCTV dengan kabel sekitar 10 meter, ada juga yang sampai ratusan meter ya. Seperti yang bagaimana sobat ketahui,
Apabila arus DC misalkan kita masuk sekitar 12 volt, kalau kabelnya terlalu panjang kemungkinan besar voltasenya akan drop di ujung ya. Misalkan kita memasang sekitar 50 atau sampai 100 meter ya, tidak akan full sekitar 12 volt, apalagi switching ini hanya mengeluarkan ampere sekitar 1 ampere ya, dengan total power 30 watt ya. Kita langsung saja praktekkan. Kita pasangkan jack AC yang sudah didapatkan dari dalam boxnya, dan saya juga sudah persiapkan untuk jack DC nya ya. Juga untuk mengetahui daya yang dikonsumsi oleh power supply ini, saya sudah menyediakan watt meter digital ya, dan juga 2 buah kamera ya untuk percobaan ya. Ini adalah kamera outdoor dan kamera indoor ya. Dan satu lagi ya, ini adalah multimeter digital untuk mengetes keluaran DC dari power supply ini. Oke, langsung saja. Sekarang tinggal mengetes fungsi saklar ini ya. Untuk voltase positif negatifnya, sobat jangan sampai terbalik. Di sini ada tanda ya positif, bahwa positifnya ada di sebelah kiri ya. Kurang jelas kelihatan ya. Positifnya ada di sebelah kiri. Sobat bisa lihat dari power supply-nya keluar DC sekitar 12,3 ya. Tentunya untuk di 4 pin ini sama ya. Dan kita coba untuk posisi ini, posisi normal ya. Saya akan coba ke posisi long ya, yang berada di tengah. Sekitar 13,7 ya, 13,75. 14 volt kurang ya. Lalu kita tes lagi yang extra long ya, untuk kabel panjang berarti ya, sekitar 15,4 ya. Sudah jelas sekali jika fungsi saklar ini untuk merubah voltase yang keluar dari switching ini ya. Jadi sobat bisa sesuaikan kebutuhan ya. Misalkan kita memakai kabel yang ekstra panjang ya, misalkan sekitar 50 ke atas, sobat bisa men-settingnya di saklar ini ya. Tapi perlu sobat ketahui juga, untuk mengantisipasi kerusakan di kamera CCTV, bagusnya sobat mengetesnya di ujung kabel ya, memakai multitester agar pengukuran lebih akurat ya. Misalkan kabel kita sekitar 100 atau 150 meter, kita bisa tes di ujungnya ya. Tetapi saya rekomendasikan lebih baik menggunakan power supply yang ampernya lebih besar ya daripada ini. Nah, selanjutnya saya akan coba memakai beban ya. Sebelumnya saya pasang dulu jack DC nya. Jangan sampai terbalik ya sobat. Barusan saya tunjukkan kalau posisi positifnya berada di sisi kiri ya. Oke sobat, untuk dayanya sendiri ya yang dikonsumsi oleh power supply ini, tadi sudah dijelaskan kalau daya yang dihasilkan total power sekitar 30 watt ya. Dan bagaimana kalau kita memasang switching tanpa beban ya? Di sini saya sudah persiapkan satu buah watt meter ya, watt digital meter. Untuk lebih akuratnya lagi, saya akan di-set dulu watt meternya.
Dan kita akan coba mengukur watt tanpa beban ya di switching dahwa ini. Oke, ini untuk pengukuran wattnya ternyata hanya 0 watt ya. Tanpa beban kamera hanya 0 watt ya. Dan bagaimana kalau coba kita pakai beban berhubung di sini hanya tersedia 2 buah kamera ya. Saya akan coba menghubungkan ya ke kameranya. Oke, untuk kameranya sudah menyala. Kita cek ya di wattmeter. Oke, ternyata untuk konsumsi daya 2 buah kamera hanya 2,5 watt ya. Bisa sobat simpulkan sendiri apabila memasang 4 buah kamera ya. Berapa total watt yang dikeluarkan atau dikonsumsi oleh switching ini ya. Sangat irit sekali sobat untuk switching ini. Selanjutnya untuk sobat yang merasa penasaran ya, kepengen lihat bagaimana isi mesin dari power supply dahwa ini, saya akan langsung bongkar ya. Kita bongkar dan langsung lihat ya bagaimana bentuknya ya. Begini bentuk PCB-nya sobat ya. Ini untuk casingnya tersendiri sendiri terbuat dari plastik ya. Tetapi kalau lihat di kemasannya atau di boxnya, walaupun terbuat dari plastik ya, tetapi cukup tahan api ya. Jadi sobat tidak perlu takut kalau boxnya sampai meleleh ya akibat panas. Nah, bisa sobat lihat ya, power supply-nya atau mainboard-nya berbentuk seperti ini ya. Sini terdapat 2 buah kapasitor ya, out untuk DC-nya ya. Oke, mungkin sekian dulu review yang bisa saya bagikan kepada sobat-sobat yang kepengen mengetahui bagaimana dari fitur-fitur dan isi dari power supply merek dahwa ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya agar lebih semangat lagi untuk mereview barang-barang atau alat-alat listrik di sekitar kita ya. Sekian dulu video yang bisa saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.